وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini yang di dalamnya kita membahas tentang keutamaan amalan-amalan ibadah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuan kita membahas keutamaan amalan ini agar kita punya semangat untuk melakukannya, agar kita punya semangat untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harusnya menjadi niat dan tujuan kita dalam menghadiri kajian-kajian ilmiah. Bagaimana setelah kita mendapatkan ilmu dari majelis, kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, di majelis-majelis yang sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa pembahasan tentang keutamaan puasa-puasa sunnah. Yang paling akhir kita bahas adalah tentang keutamaan puasa Senin Kemis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan puasa Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, dan larangan untuk berpuasa secara khusus di hari Jumat atau di hari Sabtu. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, di dalam bab ini Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala membawakan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali." Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan sholat malam khusus. Jangan kalian khususkan malam Jumat dengan sholat malam khusus. Tidak seperti sholat malam di malam-malam yang lainnya. Wala takhussu yawmal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam. Jangan pula kalian khususkan hari Jumat dengan puasa khusus. Tidak seperti hari-hari yang lainnya. Illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Kecuali apabila seseorang ngepasi puasa yang biasa dia lakukan.
kecuali kalau pas hari Jumat itu memang dia terbiasa melakukan ibadah puasa. Seperti misalnya pas hari Jumat ngepasi dia puasa Daud. Ya, puasa Daud biasa dia lakukan ngepasi hari Jumat. Maka tidak ada masalah. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang sangat berharga bagi kita. Banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam khusus. Ini jelas. Faedah yang kedua, kita tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan puasa khusus. Mengkhususkan hari Jumat dengan puasa khusus itu maksudnya hanya berpuasa di hari Jumat saja. Kamisnya tidak puasa, Sabtunya tidak puasa. Puasa di hari Jumat. Dia milih hari Jumat. Karena menurut dia hari Jumat itu punya keutamaan yang khusus. Makanya dia milih puasa hari Jumat saja. Ini jelas dilarang oleh hadis. Ini faedah yang ketiga, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tidak semua yang dianggap baik itu baik. Tidak semua yang dianggap baik oleh seseorang itu baik. Walaupun memang kelihatannya baik. Sholat malam. Mengkhususkan sholat malam di malam Jumat, ini baik tidak? Baik juga. Kalau misalnya di hari-hari lain dia sholat malam cuma setengah jam, kemudian di malam Jumat, karena ini malam yang sangat luar biasa, hari Jumatnya hari yang mulia, malamnya juga malam yang mulia, akhirnya dia sholat sampai 3 jam karena keyakinan kemuliaan malam Jumat itu. Kelihatannya baik juga. Yang dilakukan sholat, membaca Al-Quran, zikir. Tapi Rasulullah melarangnya. Ini menunjukkan bahwa standar kebaikan dalam syariat itu dalil. Bukan pandangan kita. Bukan anggapan kita. Bukan pendapat kita. Apakah dalil mengatakan itu baik? Ataukah mengatakan tidak baik? Coba lihat potongan hadis yang kedua. Jangan khususkan hari Jumat dengan puasa. Ini puasa yang biasa saja. Tapi Rasulullah larang. Padahal amalan puasa, amalan yang baik tidak. Amalan yang sangat spesial. Fa'innahu li wa ana ajzi. Bukan hanya amalan yang baik, ini amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah. Tapi ternyata Rasulullah larang ketika keadaannya seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ketika seseorang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Maka puasa yang seperti itu tidak baik di mata Allah dan Rasulnya. Makanya jemaah sekalian rahimanallah, masalah ibadah standarnya bukan pandangan masyarakat, bukan pandangan kita, bukan anggapan kita. Dalilnya mengatakan apa? Maka kita sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Jangan seperti orang sekarang atau sebagian orang di zaman kita ini. Kalau kita ingatkan, amalan ini tidak ada dalilnya. Oh, berarti Anda tidak cinta Nabi. Anda berarti tidak cinta Nabi. Kalau Anda cinta Nabi, harusnya Anda melakukan ini. Padahal amalan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau.
tidak pernah dilakukan oleh para imam empat. Tapi kalau orang meninggalkannya, dianggap tidak cinta Nabi, dianggap bukan ahli sunnah, dan tuduhan-tuduhan yang lain. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini pelajaran yang sangat berharga yang harusnya menjadi rujukan kita ketika kita berbeda pendapat dalam suatu amalan ibadah. Kalau ada amalan ibadah tertentu yang kita perselisihkan, maka acuan kita adalah dalil. Apakah ada dalilnya atau tidak? Apakah Rasulullah SAW dahulu pernah menganjurkannya? Apakah dahulu Rasulullah SAW pernah melakukannya? Bagaimana dengan sahabat Nabi Muhammad SAW? Pernahkah para sahabat melakukannya? Atau paling tidak mereka menganjurkannya? Kalau tidak ada jemaah, maka itu bukan amalan ibadah. Walaupun kelihatan itu amalan ibadah. Dan ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, harus kita lakukan agar kita benar-benar mendapatkan pahala dari amalan ibadah. Kalau kita tidak selektif seperti ini, akan banyak dari umur kita yang terbuang sia-sia. Karena Rasulullah SAW telah tegas mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami. Dan Rasulullah SAW di sini menjelaskan tentang amalan ibadah. Amalan duniawi, antum a'lam bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kamu. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah amalan ibadah. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada pahala. Baik jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis ini ya menunjukkan bahwa ketika seseorang ingin puasa di hari Jumat, maka jangan khususkan hari Jumat dengan puasa. Berarti bagaimana caranya? Paling tidak hari Kamisnya puasa. Agar nanti kalau hari Jumatnya puasa, berarti tidak mengkhususkan hari Jumatnya dengan puasa. Karena dia puasa hari Kamis dan puasa hari Jumat. Dia tidak mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Atau paling tidak hari Jumat dan Sabtu. Kalau hari Kamisnya belum puasa dan dia berpuasa hari Jumat, berarti hari Sabtunya harus puasa. Ya. Kalau misalnya seseorang belum sempat puasa di hari Kamis dan hari Jumatnya ingin berpuasa, maka paling tidak hari Sabtunya harus berpuasa. Dan ini menunjukkan keutamaan puasa Kamis yang dibarengkan dengan hari Jumat, dan keutamaan puasa Sabtu yang dibarengkan dengan hari Jumat. Bisa difahami ya? Rasulullah melarang kita mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Cara keluar dari larangan ini dan kita tetap ingin puasa di hari Jumat, maka kita puasa juga di hari Kamis, atau puasa juga di hari Sabtu, atau puasa di 3 hari itu, tidak ada masalah. Kamis, Jumat, Sabtu. Baik. Makanya Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala membawakan hadis ini di bawah bab anjuran puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Dan ini berkaitan dengan hari Kamis, Jumat, Sabtu. Baik. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga,
Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu ahadukum yaumal jum'ah. Tidak boleh ada salah seorang dari kalian yang berpuasa di hari Jumat. Tidak boleh ada salah seorang dari kalian yang berpuasa di hari Jumat. Coba kalau kita belum dengar hadis ini, maka kita akan menganggap bahwa puasa di hari Jumat saja itu suatu kebaikan. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya seperti ini. Larangan. Tidak boleh ada salah seorang dari kalian yang berpuasa di hari Jumat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teruskan, illa ayyasuma yauman qabla au yauman ba'da. Kecuali apabila dia ingin puasa, atau kecuali apabila dia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berarti kalau puasanya Kamis sama Jumat boleh, atau Jumat sama Sabtu dibolehkan. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Baik. Hadis lain dari ibunda kita kaum mukminin Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menemuinya pas hari Jumat. Dan ibunda kita Juwairiyah bintul Harith sedang berpuasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibunda kita ini, kepada istri beliau, Asulti ams, apakah kamu kemarin puasa? Berarti hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis kemarin kamu puasa. Maka ibunda kita mengatakan enggak, wahai Rasul. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, aturidina antasumi ghadan? Apakah engkau ingin besok? Apakah engkau ingin puasa di esok hari? Hari apa berarti? Hari Sabtu. Maka ibunda kita mengatakan, la, enggak. Besok juga saya tidak ingin berpuasa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada ibunda kita Juwairiyah, fa'aftiri. Kalau begitu, jangan puasa. Kalau begitu, jangan puasa. Berbukalah sekarang. Batalkan puasa. Ini ibunda kita sudah mulai puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh batalkan. Fa'aftiri. Batalkan sekarang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud rahimahullah jami'an. Iya, pelajaran sangat berharga bagi kita jemaah sekalian rahimahullah, bahwa ibadah itu standarnya tuntunan Nabi. Ya, standarnya tuntunan Nabi. Bukan hanya anggapan orang-orang atau anggapan kita. Kalau tidak ada tuntunannya, maka walaupun kelihatan sangat baik sekali, tetap saja itu bukan kebaikan, itu bukan ibadah. Dan ada sesuatu yang seperti itu di zaman kita. Ada hal-hal yang kelihatan sangat baik, tapi ternyata tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Karena kita sudah sangat jauh dari zaman Nabi Muhammad SAW.
Bayangkan sudah 1400 tahun lamanya kita ya terpisah dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian sudah banyak sekali amalan-amalan yang dipoles, amalan-amalan yang dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah, sehingga kelihatannya sangat bagus. Tapi ternyata kalau kita bawa ke zaman Nabi, tidak ada padanannya. Tidak ada seperti itu di zaman Nabi. Dan di zaman kita, yang melakukan terlihat mayoritas kaum muslim. Dan ini tidak mungkin, ini suatu kebaikan. Di zaman dulu tidak ada. Kemudian di zaman sekarang sangat marak sekali. Kita cari-cari hadisnya tidak dapatkan. Kita cari-cari riwayat dari sahabat juga tidak kita dapatkan. Dari para imam juga tidak ada pembicaraan tentang itu. Tapi ternyata di zaman ini menjadi amalan yang dilakukan oleh banyak sekali kaum muslimin. Maka ya kalau ada orang-orang yang mengingatkan kita tentang amalan-amalan yang seperti ini, bersyukurlah ya. Bersyukur. Memang ya Rasulullah SAW sejak dahulu mengatakan pada al-Islam ghariban. Fasayakunu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya dalam keadaan asing. Asalnya Rasulullah saja satu. Ketika Rasulullah SAW datang dengan ajaran Islam, Rasulullah dianggap aneh. Rasulullah dianggap gila, dianggap pendusta, dianggap hanya orang yang ngarang-ngarang saja. Dianggap dukun. Ya, dukun di zaman dulu itu orang yang selalu mendapat bisikan dari jin. Aneh. Datangnya Islam itu dalam keadaan asing. Kemudian Rasulullah katakan, saya Islam datang aneh, kemudian tersebar menjadi sesuatu yang sangat indah. Kemudian mulai ya hilang sedikit demi sedikit. Orang-orang yang masih berpegang teguh kepada sunnah Nabi yang pertama menjadi aneh lagi. Dan di zaman kita sudah mulai terlihat. Iya, bukan seluruh ajaran Islam tidak. Tapi sebagian ajaran Islam ada yang sudah terlihat aneh-aneh. Bahkan ajaran-ajaran yang sebenarnya sangat masyhur ya, seperti salam. Salam itu kalau kita ke pelosok yang belum ramai pengajian, salam itu aneh. Karena salam itu setiap kita ketemu salam, setiap kita ketemu salam. Kita salam kepada orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal, salam. Dan itu aneh. Dan ajaran Islam akan seperti itu semuanya di akhir dari akhir. Di zaman kita ini sudah terlihat beberapa ajaran Islam terlihat aneh. Padahal jelas tuntunannya, ada hadisnya sahih. Tapi terlihat seperti itu. Justru yang bukan ajaran Nabi dianggap orang-orang sebagai ajaran Islam. Ya, makanya orang yang mengingkari dianggap aneh. Orang yang mengatakan itu bukan tuntunan Nabi dianggap aneh. Kemudian diserang, ya, dibully. Maka Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah menjadi orang-orang yang asing. Beruntunglah menjadi orang-orang yang asing, maksudnya orang-orang yang asing dengan memegang teguh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, karena keterasingan jemaah tidak mutlak baiknya.
Keterasingan itu tidak mutlak baik. Keterasingan yang baik adalah keterasingan karena memegang teguh ajaran Nabi. Karena ada orang-orang yang asing tapi tidak baik. Seperti misalnya di zaman kita ini, waria, asing tidak. Ada orang datang, orang asing. Tapi bukan berarti dia mulia. Tidak masuk dalam sabda Nabi, Fatubah dari Quraba, sungguh beruntung orang yang asing itu. Tidak. Ya. Karena dia asingnya, karena memang dia asingnya karena menyelisih syariat Islam. Makanya asingnya dia tidak menjadikan dia mulia. Baik. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala. Ada seorang tabi'i yang bernama Muhammad ibn Abbad bertanya kepada sahabat Jabir. Ketika itu sahabat Jabir sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Pertanyaannya, anahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil jum'ah? Apakah Nabi benar-benar telah melarang puasa di hari Jumat? Maka sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan, na'am wa rabbil Ka'bah. Ya, benar. Demi Rabbnya Ka'bah ini. Jadi sahabat Jabir bersumpah, demi Rabbnya Ka'bah ini, benar Rasulullah SAW pernah melarang puasa di hari Jumat. Maksudnya adalah ketika seseorang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Baik. Hadis yang berikutnya tentang mengkhususkan hari Sabtu dengan puasa. Ini juga dilakukan. Dan ini menjadi dalil bahwa puasa di hari Ahad dianjurkan ketika ingin puasa di hari Sabtu. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La tasumu yawm as-sabti illa fi mafturida alaikum." Jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian. Berarti nggak boleh puasa apa? Puasa sunnah. Kita tidak boleh puasa sunnah di hari Sabtu. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودِ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ. Seandainya salah seorang dari kalian tidak mendapatkan di hari Sabtu itu kecuali kulit anggur. Kecuali apa? Kulit anggur. Atau kayu pohon. Maka kunyahlah. Kunyah, makan. Suruh ngunyah untuk membatalkan puasanya di hari itu. Apabila salah seorang dari kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur. Ya, di sini kita tahu ya bahwa orang dahulu itu di zaman Nabi yang mungkin kebiasaan kalau makan anggur itu kulitnya dibuang. Kulitnya dibuang. Menjadi sesuatu yang tidak biasa dimakan.
Kalau mendapatkan kulit itu atau mendapatkan kayu pohon, saya tidak tahu apa maksudnya kayu pohon. Kayu pohon bisa dikunyah. Tapi yang jelas ini bukan sesuatu yang pantas untuk dimakan. Maka kunyah. Ya, ada riwayat lain yang lebih masuk akal. Kalau salah seorang dari kalian, redaksinya berbeda dengan redaksi hadis. Redaksinya, kalau salah seorang dari kalian tidak mendapatkan kecuali tangkai anggur. Tangkai anggur ada tangkainya. Kecuali itu, atau kulitnya kayu. Kata-katanya kulitnya kayu. Ini lebih masuk akal daripada kayunya. Kalau kulit kayu masih bisa diambil kemudian dikunyah. Kalau kayu gimana mau ngunyah? Ya, riwayat yang kedua seperti itu. Apabila salah seorang dari kalian tidak mendapatkan kecuali tangkainya anggur atau kulitnya kayu, maka kunyah untuk tidak berpuasa di hari Sabtu atau untuk membatalkan puasanya di hari Sabtu. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, para ulama ketika membahas hadis ini, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Sehingga kita tidak boleh puasa di hari Sabtu, puasa apapun. Walaupun puasa yang biasa dikuasai oleh dia. Seperti misalnya puasa Daud. Tidak boleh puasa Daud di hari Sabtu. Ini pendapatnya Sya'ban rahimahullah. Dan tidak ada yang berpendapat seperti ini sebelum beliau. Tidak ada yang berpendapat seperti ini sebelum beliau. Beliau berpegang teguh dengan hadis ini. Karena menurut beliau hadis ini sahih. Maka harus diamalkan. Puasa apapun. Puasa Arafah kalau pas hari Sabtu, tidak boleh. Puasa Ayyamul Bir pas hari Sabtu, tidak boleh. Karena itu bukan puasa wajib. Sedangkan Rasulullah di hadis ini, jangan sampai kalian puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan. Semua puasa yang sunnah tidak boleh dilakukan di hari Sabtu. Ini pendapat yang pertama, dan pendapat ini dipilih oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, dan sampai sekarang saya belum mendapatkan orang yang berpendapat seperti ini sebelum beliau rahimahullah. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Dan ini pendapat banyak muhaddisin mutaqaddimin. Para ahli hadis di zaman-zaman awal itu banyak sekali yang melemahkan hadis ini. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Berarti tidak ada puasa untuk hari Sabtu. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan hadis ini hadis yang mansukh. Jadi hadisnya sahih. Tapi mansukh. Mansukh itu apa? Sudah dihapus. Berarti pernah ada larangan seperti itu, kemudian larangan itu dihapus. Tidak ada lagi larangan. Pendapat yang berapa? Keempat. Pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud, pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini sahih dan maksudnya adalah menyendirikan atau mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Dan ini yang dipilih oleh mayoritas ulama. Ya, mereka tetap menganggap hadis ini bisa diamalkan, tapi dimaknai dengan makna yang benar.
ya dengan makna tertentu sehingga bisa mengakomodir hadis-hadis yang lain. Kalau dari lafalnya jemaah sekalian rahimahullah, tidak ada petunjuk bahwa ini larangan adalah larangan mengkhususkan. Tidak ada petunjuk itu. Hadisnya mengatakan jangan sampai kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian. Rasulullah tidak katakan jangan kalian khususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Tidak seperti hari Jumat. Kalau hari Jumat kan Rasulullah jelas mengatakan jangan kalian khususkan hari Jumat dengan berpuasa. Sedangkan hari di hari Sabtu ini Rasulullah larang secara mutlak. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada kalian. Tapi kalau tidak dibawa ke makna, jangan kalian mengkhususkan puasa di hari Sabtu, nanti hadis ini akan bertentangan dengan hadis yang sangat banyak sekali. Seperti misalnya tadi, hadis tentang hari Jumat. Rasulullah katakan kepada Ibunda Juwairiyah, apakah kamu akan berpuasa besok hari? Setelah hari Jumat apa? Setelah hari Jumat apa? Hari Sabtu. Berarti kalau misalnya Ibunda kita mengatakan iya, Rasulullah akan katakan tidak apa-apa. Berarti kan boleh puasa di hari Sabtu. Tapi bersama hari Jumat. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud tidak mungkin bisa dilakukan tanpa puasa Sabtu. Karena satu pekan itu berapa? 7 hari. Jadi puasa Daud itu berpindah-pindah. Puasa Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Hanya 2. Sedangkan satu pekan 7 hari. Ya, yang satu ganjil, yang satu genap. Berarti puasa Daud itu kalau pekan ini hari Senin, pekan depan Seninnya tidak puasa. Berarti pekan depan puasanya Selasa. Pekan depan lagi puasanya Rabu. Dan pasti akan mendapatkan hari Sabtu. Dan tidak ada dari Nabi Muhammad SAW pengecualian puasa Daud untuk hari Sabtu. Kalau kita katakan hadis ini itu mutlak, maksudnya larangan puasa hari Sabtu ini pada semua puasa sunnah, akan bertentangan dengan hadis tentang puasa Daud. Jadi ini bermasalah. Makanya para ulama mengatakan walaupun redaksi hadisnya mutlak, jangan sampai kalian berpuasa di hari Sabtu, tapi maknanya adalah jangan kalian khususkan puasa, jangan kalian khususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Atau bisa juga dimaknai, jangan sampai kalian berpuasa di hari Sabtu karena itu hari Sabtu. Jangan sampai kalian berpuasa di hari Sabtu karena itu hari Sabtu. Tapi karena kalau puasa di hari Sabtu karena tujuan yang lain, maka tidak ada masalah. Seperti misalnya, puasa di hari Sabtu tujuannya karena ingin menjalankan puasa Daud, tidak ada masalah. Puasa di hari Sabtu, tapi tujuannya karena puasa Arafah, tidak ada masalah. Puasa di hari Sabtu, tapi tujuannya adalah puasa Yaum Ashura. Puasa Ashura, tidak ada masalah. Puasa di hari Sabtu tujuannya untuk puasa Ayyamul Bid. Ya, puasa di hari-hari putih. Yang malamnya bulannya purnama. Ya, 13, 14, 15 menjadi tidak ada masalah. Ya. Bisa dimaknai dengan makna seperti ini. Ya, agar hadis ini tetap bisa dipakai, ya, tapi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, jadi tadi ada 4 pendapat untuk hadis ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan hadis ini sahih dan harus diterapkan secara mutlak.
Itu pendapatnya Syekh Albani, dan Anda melihat pendapat ini ya lemah ya dari sisi sebagian ulama mendhaifkan hadisnya, sebagian ulama mengatakan hadisnya mansukh, sebagian ulama mengatakan ya hadis ini bisa dimaknai dengan makna lain yang tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan hadisnya hadis yang lemah, ada kegoncangan juga di dalam hadis ini, ada ittirab ya istilahnya para ahli hadis. Pendapat yang ketiga, hadis ini mansukh, sudah dihapuskan. Pendapat yang keempat tadi, hadis ini bisa dijadikan sebagai sandaran, tapi dibawa ke makna-makna yang tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Ya. Kalau kita katakan bahwa ini adalah larangan untuk mengkhususkan hari Sabtu dengan berpuasa, ya, maka berarti ada anjuran untuk berpuasa di hari Ahad. Konsekuensinya seperti itu. Konsekuensinya, kalau seseorang misalnya ingin berpuasa di hari Sabtu, padahal hari Jumatnya belum berpuasa, maka dia dianjurkan untuk berpuasa di hari Ahad. Ya, makanya di hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala di bawah bab anjuran untuk berpuasa di hari Ahad juga. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Bab yang berikutnya jemaah sekalian rahimahullah adalah anjuran untuk berpuasa Daud. Ya, anjuran untuk berpuasa Daud. Puasa Daud ini jemaah sekalian rahimahullah adalah puasa sunnah yang paling afdal. Puasa sunnah yang paling baik adalah puasa Daud. Tidak ada puasa sunnah yang lebih tinggi kedudukannya melebihi puasa Daud. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingkari salah seorang sahabatnya yang ingin berpuasa seumur hidupnya. Kalau puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Ada seorang sahabat yang berpuasa terus. Diingkari oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga kembali kepada makna tadi, bahwa ibadah itu standarnya bukan pendapat kita. Ibadah itu standarnya tuntunan. Apakah ada tuntunannya atau tidak? Dan ini jemaah sekalian rahimahullah sebenarnya adalah bentuk rahmat Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan standar ibadah itu tuntunan, ini rahmat. Kenapa? Karena itu berarti Allah membatasi ibadah ini pada hal-hal yang mudah. Karena tuntunan syariat itu dijadikan mudah oleh Allah. Allah katakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama ini. Kesulitan apa? Kesulitan apapun dihilangkan oleh Allah dalam agama. Yuridullahu ay yukhaffifa 'ankum. Allah ingin meringankan kalian. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan untuk kalian. Allah tidak ingin kesulitan. Makanya ketika Allah mengembalikan tuntunan ibadah kepada aturan syariat, ini rahmat Allah untuk kita. Jadi Allah ingin agar ibadah-ibadah kita itu ringan. Agar ibadah-ibadah kita itu tidak memberatkan kita.
agar syariat ini ringan. Makanya harus sesuai tuntunan, dan tuntunannya meringankan. Seperti ini, misalnya. Kalau pintu puasa itu dibebaskan untuk dibuka, ya silahkan mau puasa dengan cara apapun, maka silahkan. Akhirnya ada orang yang ingin berpuasa seumur hidup. Kalau itu dibolehkan oleh syariat, berarti ada amalan di dalam syariat yang sangat memberatkan sekali, puasa seumur hidup. Benar tidak, jemaah? Kalau pintu ini dibuka, akan ada bagian dari syariat Islam yang sangat berat sekali. Karena konsekuensinya seperti itu. Oh, berarti kalau puasa itu bebas, berarti orang boleh berpuasa seumur hidup. Dan itu sangat berat sekali. Beda kalau dikatakan tidak ada puasa seumur hidup. Syariat tidak membolehkan. Maksimal 1 hari puasa, 1 hari berpuasa. Itu maksimal. Dan itu masih dalam batas kemampuan manusia. Walaupun itu bagi orang biasa pun berat, tapi itu masih dalam batas kewajaran manusia. Kalau misalnya pintu ibadah puasa dibuka secara mutlak, dibuka secara bebas, akan ada orang yang berpuasa dengan meninggalkan daging, dengan meninggalkan semua rasa. Pokoknya bukanya harus dengan sesuatu yang tawar. Tidak boleh berbuka dengan lauk yang ada nyawanya. Kalau berpuasa tidak boleh tidur selama 3 hari. Puasa 3 hari tidak boleh tidur, tidak boleh ngantuk. Ya, kalau di kajian ngantuk nggak apa-apa. Tapi kalau di puasa tidak boleh. Ini ada amalan-amalan yang seperti itu. Dan saya dahulu pernah melakukan, ya ini masa lalu. Saya pernah melakukan hal tersebut. Tidak boleh ngantuk. Gimana menghindari ngantuk? Ini bukan 3 hari tidak boleh tidur, nggak boleh. Hari ketiga. Di hari ketiga nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk. 24 jam. Gimana caranya? Caranya dengan mandi terus. Sampai tengah malam mandi. Biar nggak tidur, nggak ngantuk. Mandi sampai subuh. Dan alhamdulillah tirakatnya nggak berhasil. Iya, teman saya berhasil, saya berhasil. Nggak kakak tirakat. Maksudnya hasilnya nggak ada. Yang teman saya hasilnya ada. Iya, kalau amalan ibadah puasa seperti ini dibuka sesuai dengan selera manusia, ada amalan-amalan yang sangat berat seperti itu dan dianggap itu bagian dari syariat. Ketika ini dianggap bagian dari syariat, berarti syariat Islam ini syariat yang memberatkan sekali. Makanya syariat Islam tidak membolehkan kepada umat manusia untuk mereka-reka ajaran atau tuntunan atau ibadah tertentu. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Makanya syariat Islam sudah disempurnakan oleh Allah sebelum wafatnya Rasulullah SAW di Haji Wada. Allah katakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Jemaah sekalian rahimahullah. Syariat Islam di zaman Nabi itu sederhana. Tidak rumit-rumit. Dan tidak memberatkan. Makanya orang di zaman itu, kalau dia kenal sunnah, dia akan merasa nyaman. Merasa ajaran Islam itu sederhana. Ajaran Islam itu
simpel, enak, tidak rumit-rumit. Karena memang seperti itulah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada tuntunannya, kita lakukan. Tidak ada, kita tinggal. Itu yang paling enak seperti itu. Tidak mungkin ada tuntunan dalam ajaran Islam yang hilang ajaran, hilang sumber. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjaga agama ini. Makanya sumber-sumber utamanya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh akulah telah menurunkan Al-Quran, dan aku juga yang benar-benar akan menjaga. Sumber Islam dijaga oleh Allah. Karena Allah ingin menjaga Islam. Hadits Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah. Makanya orang sekarang tidak bisa memalsukan hadits. Tidak bisa memasukkan hadits. Padahal sebenarnya orang bebas-bebas saja memasukkan hadits. Tapi dia tidak bisa. Ketahuan. Hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya dari Nabi atau tidak? Mana riwayatnya? Mana sanadnya? Ketahuan. Silahkan berusaha untuk membuat-buat hadis sendiri, kemudian sebarkan. Nanti akan banyak sekali orang-orang mengatakan ini hadisnya tidak benar. Mana hadisnya? Mana riwayatnya? Mana kitabnya? Itu karena penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadis Nabi Muhammad SAW. Tafsir Al-Quran pun dijaga oleh Allah. Tafsir Al-Quran dijaga oleh Allah sampai sekarang. Subhanallah, tulisan orang-orang di zaman dulu, zaman awal Islam, sampai sekarang masih ada. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula syarah hadis. Agama Islam ini agamanya Allah. Dan Allah yang akan menjaganya. Allah sampai utus setiap 100 tahun pembaharu Islam. Setiap 100 tahun ada pembaharu untuk Islam. Pembaharu itu maksudnya penyegar. Bukan membawa sesuatu yang baru. Bukan. Tapi dia menghidupkan kembali Islam. Dia menghidupkan kembali setiap 100 tahun. Ini untuk menjaga agama Islam. Kalau agama Islam ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam tidak akan sampai di zaman kita. Karena sudah berapa kali kerajaan Islam diruntuhkan oleh musuh-musuh Islam. Kalau kita lihat bagaimana penaklukan Baghdad oleh Tatar, ngeri sekali jemaah. Sungai-sungai itu sampai hitam. Sungai-sungai itu sampai warnanya hitam. Karena tinta-tinta dari kitab-kitab yang dilempar ke sungai-sungai. Jadi dulu pihak peradaban sudah sangat maju, peradaban Islam. Dan termasuk di antara bukti peradaban itu sangat maju, majunya perpustakaan. Buku-buku sangat banyak sekali ketika itu. Ketika runtuh, ya, maka yang diserang pertama kali adalah maktabah. Perpusnya itu diserang. Buku-bukunya dilemparkan ke sungai-sungai sampai akhirnya sungainya warnanya hitam. Dan itu berlaku dalam beberapa hari. Sungai-sungai sampai warna. Kalau agama Islam tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam sudah hilang dari muka bumi. Karena banyaknya musuhnya. Ya, agama Islam ini musuhnya sangat banyak sekali. Tapi subhanallah, sampai di zaman kita ini, agama Islam masih sangat murni. Ustaz, sudah banyak campuran-campuran.
Maksud saya, kalau kita mencari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai zaman kita masih ada. Masih bisa. Kita masih bisa mencari agama Islam yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali lagi ke kitab kita, jemaah sekalian rahimahullah, tentang puasa Daud. Ya. Dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah berkata kepada aku, innaka la tasumun nahar wa taqumul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendengar kabar hal ini, ya, kabar tentang semangatnya sahabat Abdullah ibn Amr ibn As dalam beribadah. Wahai Abdullah, engkau puasa terus dan engkau juga sholat malam tanpa tidur. Coba bayangkan semangatnya sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Malam tidak tidur. Malam untuk sholat malam, paginya untuk puasa. Nggak puasa. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Ya, beliau konfirmasi. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn As menjawab dengan jujur. Nah, iya, itu yang anak lakukan. Aku setiap hari puasa, dan setiap malam aku sholat tanpa tidur. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan kepadanya, innaka idza fa'alta dzalika hajamat lahu al-'ain wa nafihat lahu an-nafs la sama man sama al-abad. صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau engkau melakukan hal itu terus-menerus, nanti matamu akan rusak. Begitu pula badanmu akan rusak. Ini berlebihan dalam ibadah pun tidak baik. Ya, berlebihan dalam ibadah tidak baik. Akan merugikan kesehatan juga. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak ada puasa orang yang puasa selama-lamanya. Tidak ada puasa orang yang puasanya selama-lamanya. Ini berarti tidak baik puasanya. Kemudian Rasulullah SAW menyarankan sahabat Abdullah ibn Amr ibn As. Rasulullah kasih solusi. Kalau kamu ingin puasa selama-lamanya, puasa 3 hari setiap bulan. Itu sama dengan puasa selama-lamanya. Karena kalau kita puasa 3 hari, maka balasannya berapa kali? 10 kali lipat. 3 kali 10 berapa? 30. Sama dengan sebulan. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, berarti kita bisa mendapatkan pahala puasa selama-lamanya. Ini solusi. Rasulullah kasih solusi. Apa kata sahabat Abdullah bin Amr bin As? Beliau mengatakan, fa inni utiqu aktsara min dzalik. Rasulullah, sungguh aku mampu melakukan puasa lebih banyak dari itu. Mungkin beliau maksudnya mubadir di waktu umur saya. Kalau saya hanya puasa 3 hari setiap bulan, mubadir. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fasum sawma Daud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman wa la yafirru idza laq." Ya. Beliau mengatakan, kalau begitu puasalah dengan
puasanya Daud. Ya, puasalah dengan puasanya Nabi Daud. Beliau dahulu berpuasa sehari, kemudian tidak berpuasa sehari. Dan beliau Nabi Daud ketika bertemu dengan musuh, beliau tidak pernah lari. Kemudian, ya, setelah ini sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, ya, dia mengatakan la sauma fawqa saumi Dawud alaihi salam. Tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasanya Dawud alaihi salam. Syatrud, puasa Dawud itu puasa setengah masa. Sum yauman wa afdir yaum, puasa sehari dan tidaklah berpuasa selama sehari. Ya, baik. Di dalam riwayat yang lain, redaksinya sum afdalas siyama indallah, berpuasalah dengan puasa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shauma Dawud alaihi salam, yaitu puasanya Nabi Dawud. Di dalam riwayat yang lain, ya, ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As ya mengatakan, aku bisa atau mampu berpuasa lebih dari puasnya Dawud. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la afdal. Tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Dawud. Ya, intinya jemaah sekalian rahimahullah, dalam hadis-hadis ini dengan riwayatnya dan redaksi-redaksinya, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa puasa yang paling afdal dari puasa sunnah adalah puasa Dawud. Ya. Dan kita tidak boleh berpuasa terus menerus seumur hidup kita puasa. Ya. 1 tahun kita puasa, 2 tahun kita puasa, 5 tahun kita puasa terus. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Tidak pernah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW juga melarang. Dan hadis yang terakhir dari bab puasa Dawud ini dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Ya. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Dawud. Wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah juga salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Dahulu Nabi Dawud itu kalau malam, ya, beliau tidur setengah malam. Kemudian sholat malamnya 1/3 malam setelah itu tidur lagi 1/6 malamnya. Ya, jadi setengah malam pertama beliau pakai untuk tidur, kemudian 1/3-nya yang setelah itu dipakai untuk sholat malam, 1/6-nya dipakai untuk tidur lagi. Ya. Wa kana yuftiru yauman wa yasumu yauman. Dan dahulu Nabi Dawud ya dalam puasa, beliau tidak puasa sehari dan beliau puasa sehari. Baik, jemaah sekalian rahimahullah, inilah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan puasa Dawud. Ya, dengan demikian berakhirlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkahi. Amin amin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah.
Jadi zaman sekarang ada istilah Jumat Barokah. Jadi khusus nanti kita pada hari Jumat dengan alasan memanfaatkan kumpulnya kaum muslimin pada hari Jumat ini. Setelah sedekah dan juga sampaikan pada Jumat tersebut. Iya, sedekah Jumat berkah. Jumat berkah yang intinya adalah menggunakan hari Jumat sebagai waktu bersedekah. Ini dipersepsikan oleh ulama kontemporer di zaman ini. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang mengatakan tidak disyariatkan karena tidak adanya dalil yang tegas yang menjelaskan masalah ini. Ya. Namun Allah Ta'ala karena menguatkan pendapat yang membolehkan. Karena menguatkan pendapat yang membolehkan. Karena hari Jumat itu hari yang mulia dan sedekah itu bisa kapan saja. Kalau misalnya ya seseorang ingin bersedekah di hari Jumat karena memang kemungkinan dia bersedekah untuk hari Jumat saja, maka ya apa salahnya? Dan tidak ada larangan khusus dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini pendapat mayoritas ulama dari zaman dulu. Mayoritas ulama di buku-buku fikih mengatakan bahwa sedekah di hari Jumat itu lebih afdal daripada sedekah di hari lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau juga berpendapat demikian. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu selalu berusaha membawa sesuatu yang disedekahkan ketika akan berangkat sholat Jumat. Ini beliau kasihkan ketika mau berangkat sholat Jumat, beliau cari orang yang mau menerima sedekah. Karena keutamaan sedekah di hari Jumat. Ya, anak melihat ya sedekah di hari Jumat itu disyariatkan dan lebih afdal daripada sedekah di hari lainnya. Allah Ta'ala. Adapun sedekah ba'da subuh ini tidak ada keutamaan khusus. Tidak ada keutamaan khusus sedekah ba'da subuh. Karena memang tidak ada hadis yang menjelaskan hal itu. Ya. Ada hadis yang mengatakan bahwa setiap pagi ada dua malaikat. Ada dua malaikat yang turun dan yang satunya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Yang satunya lagi mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talaf. Satu malaikat berdoa, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Yang satu mengatakan, ya Allah, berikan kerugian kepada orang yang tidak berinfak. Kalau kita lihat, sekalian rahimahullah, memang hadisnya menyebutkan pagi hari. Tapi coba lihat, pahami doanya malaikat itu. Pahami doanya malaikat itu dengan baik. Doanya malaikat apa? Allahumma a'ti munfiqan khalaf. Malaikat tidak mengatakan Allahumma a'ti munfiqan fis salahi khalafa. Ya, perbedaannya jemaah. Yang di dalam hadis, ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak, orang yang bersedekah. Tidak disebutkan di dalam hadis itu, ya Allah, berikan ganti untuk orang yang bersedekah di pagi hari. Bisa difahami perbedaannya. Kalau doanya itu tidak ada penyebutan pagi hari, maka konsekuensinya bersedekah di semua hari itu jadi tidak ada masalah ya. Maksudnya sama. Tidak ada bedanya antara pagi dengan sore dengan siang. Pokoknya bersedekah. Maka mendapatkan doanya malaikat itu. Tidak harus di pagi hari. Tidak harus setelah
subuh. Bagaimana Ustaz kalau mudahnya memang setelah subuh? Nah, kita katakan tidak ada masalah. Selama penentuan waktu ini bukan penentuan karena iktikat bahwa kalau subuh itu lebih afdal daripada waktu lain. Tapi karena mudahnya memang waktu subuh. Dia punya waktunya di waktu subuh. Kalau sudah selesai waktu subuh, ya dia akan sibuk dengan yang lain, tidak memikirkan hal itu. Maka penentuan yang seperti ini bukan penentuan ta'abbudi, bukan penentuan yang karena dorongan keutamaan tertentu. Tidak ada masalah. Seperti misalnya orang, dia tidak bisa membaca Al-Quran kecuali pada subuh. Akhirnya dia sempatkan waktu pada subuh untuk membaca Al-Quran. 20 menit. Saya harus punya waktu 20 menit untuk membaca Al-Quran setelah subuh. Kenapa? Karena waktu yang lain sudah sibuk semuanya. Ya penentuan seperti ini tidak ada masalah. Karena dia menentukan waktu itu bukan karena dorongan keutamaan tertentu. Tapi karena kebutuhan dia untuk waktu, untuk pembatasan waktu itu. Ya seperti misalnya orang di zaman ini membatasi waktu sekolah. Jam 7 sampai jam 1. Setiap hari kita harus yang dipelajari ilmu-ilmu agama. Ini kan thalabul ilm, juga ibadah. Ada penentuannya. Dan setiap hari. Nanti ada waktu libur. Kita katakan ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena penentuan waktunya itu bukan karena tujuan ibadah. Penentuan waktunya karena memang mudahnya seperti itu. Kalau tidak ditentukan waktunya, bagaimana kita akan bisa dengan baik belajar? Kalau tidak ditentukan waktu, hari ini jam 7, besok jam setengah 7, besoknya lagi jam 9, akan kesusahan. Ya. Maka penentuan yang seperti ini tidak ada masalah, termasuk dalam kategori kita. Ya, penentuan waktu yang masuk dalam kategori bid'ah itu, ya penentuan waktu yang karena dorongan ibadah. Karena dorongan ibadah. Itu yang masuk dalam kategori bid'ah. Kenapa dilakukan di waktu ini? Ya karena ini lebih afdal. Nggak bisa diganti di waktu lain, nggak bisa. Pokoknya harus waktu ini. Padahal ya dalilnya nggak kuat atau tanpa dalil sama sekali, hanya mereka saja, buat saja. Yang itu yang masuk dalam kategori bid'ah. Allah. Baik. Ustaz mengkhususkan bacaan Yasin di malam Jumat, apakah ada dalilnya? Karena mereka yang memakannya mengatakan ada dalilnya. Iya, ada dalilnya dan dalilnya lemah. Hadisnya lemah jangan. Ya jujur saja, pelajari riwayatnya. Riwayat hadis itu dipelajari dan pelajari perkataan para ulama tentang hadis tersebut. Yang jujur, kalau memang lemah jangan diambil. Kalau memang lemah berarti kan tidak sambung sampai Rasulullah SAW. Kalau lemah, ganti yang lebih sahih, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya membaca Al-Kahfi. Allah Ta'ala. Jika puasa Ayyamul Bid bertepatan salah satunya dengan hari Jumat dan kita hanya bisa puasa di hari Jumat tersebut, apakah tidak? Ayyamul Bid 3 hari. Ayyamul Bid 3 hari, bukan sehari. Jadi kemungkinan yang ditanyakan di dalam pertanyaan ya tidak ada. Ya tidak bisa dia puasa Ayyamul Bid hari Jumat saja, karena Ayyamul Bid itu harus 3 hari. Ya berarti dia harus puasa ya Jumat, Sabtu, Ahad, atau Kamis, Jumat, Sabtu, atau Rabu, Kamis, Jumat, atau Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, karena Ayyamul Bid itu 3 hari, ya, tanggal 13, 14, 15. Pertanyaannya kayaknya sudah cukup. Ya, waktunya enggak cukup. Sudah banyak.
saya akan safar dan mukim di tempat tujuan selama 4 hari. Untuk sholat wajib lebih afdal saya jamak dan juga qashar di masjid bersama jamaah, atau saya sholat normal bersama jamaah. Kalau sholatnya di masjid, ya ikuti jamaah. Kalau sholatnya di masjid, ikuti jamaah. Kalau mana yang lebih afdal, ya kalau misalnya bisa ke masjid dan tidak memberatkan, dan memang rumah kita dekat dengan masjid atau tempat tersebut dekat dengan masjid, maka silahkan ke masjid lebih lama. Tapi kalau misalnya ke masjid setiap waktu sholat ke masjid itu memberatkan, maka bisa ke masjid kemudian menjamak. Ya, jadi sholat, misalnya sholat zuhur 4 rakaat bersama imam, kemudian sholat asarnya menjamak, ya dengan diqashar. Sholat asarnya menjamak dengan diqashar. Ini kalau misalnya sholat ke masjid setiap waktu saat safar ini sangat memberatkan, bisa seperti itu. Tapi kalau sholat di masjid, ya kita sholatnya tanpa qashar, karena kita sebagai makmum, ya, dan kita statusnya sebagai pengikut makmum, pengikut imam. Ya, sebagian orang awam ya belum tahu bahwa makmum, orang yang bermakmum kepada orang yang sholatnya itmam, itu harus itmam. Sebagian orang awam itu dia kepingin tetap mengqashar sholat zuhurnya di belakang orang yang sholatnya mukim, ya, sholatnya sempurna, sehingga selama 2 rakaat sudah cukup. Misalnya ketinggalan 2 rakaat, kan imamnya berarti kurang 2 rakaat, dia baru datang, saya musafir, saya pengen qashar, akhirnya dia sholat 2 rakaat saja bersama imamnya salam, dia salam juga. Ini tidak boleh juga. Tidak boleh seperti itu. Bahkan ada nukilan ijma dalam masalah. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa para ulama berijma yang seperti ini tidak boleh. Kalau dia sholat di belakang orang yang menyempurnakan sholatnya yaitu 4 rakaat, dia harus 4 rakaat. Karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imamu liyuqtada bih. Imam itu dijadikan sebagai imam untuk diikuti. Imamnya 4 rakaat, makmumnya berarti 4 rakaat. Apakah boleh kita mengambil buah dari pohon yang ada di tanah orang yang kosong dan tidak pernah ditengok oleh orang tersebut? Tujuannya adalah daripada buahnya busuk dan berjatuhan sehingga tidak bermanfaat. Kalau ingin selamat tidak usah. Iya. Ngapain kita masuk ke rumah, ke tanah orang, kemudian kita tanya dengan pertanyaan seperti ini? Ini kan berarti orang yang sudah ragu sendiri bahwa perbuatan seperti itu perbuatan yang ya menjerumuskan dia sendiri ke dalam hal-hal yang bermasalah. Kalau misalnya ya di dalam hadis ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa pohon yang berbuah ketika ada orang melewati, ketika ada orang lewat di kebun tersebut atau di buah, di pohon yang berbuah, dia boleh ngambil buah. Dia boleh ngambil buah, tapi harus dimakan di situ. Harus dimakan di situ. Dan sebagian ulama memberikan batasan. Ini kebun yang tidak berpagar. Kebun yang tidak dipagari. Dan kebun yang tidak ada penjaganya. Kalau tidak ada pagarnya, ada penjaganya juga tidak boleh. Kalau tidak ada penjaganya, ada pagarnya, tidak boleh. Jadi kebun-kebun yang tidak ada pagarnya, tidak ada penjaganya, kita kalau lewat kebun itu dan sedang berbuah, kita boleh makan. Tapi tidak boleh membawa buah itu.
makan di situ. Ini ada hadisnya dan ini tidak masuk dalam pencurian. Dibolehkan. Makanya para pemilik kebun kalau tidak ingin masuk dalam hadis ini kebunnya, pagari kebun itu. Ya, pagari atau beri penjaga. Kalau dibuka seperti itu menjadikan orang lain boleh mengambil buahnya. Ya, tapi dengan catatan tadi tidak boleh dibawa pulang. Tidak boleh dibawa pulang. Ya, makan di situ. Bolehkah kita mengkhususkan puasa hari kelahiran atau weton setiap sebulan sekali berturut-turut? Jawabannya tidak boleh. Tidak ada tuntunannya, Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ya. Kalau ada sebuah ibadah atau sebuah hal, sebab melakukannya sudah ada di zaman Nabi. Kemudian di zaman itu bisa dilakukan. Dan tidak ada penghalang untuk melakukannya. Ternyata tidak dilakukan. Maka kalau yang seperti itu dilakukan jadinya bid'ah. Ini kaidah yang harus dipahami dengan baik. Sebuah amalan yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi dan para sahabat. Padahal sebab melakukannya ada, pendorongnya ada. Mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalang. Maka kalau kita lakukan di zaman ini jadinya bid'ah. Ya seperti ini. Puasa weton setiap bulan. Ada pendorongnya di zaman Nabi ada pendorongnya di zaman Nabi tidak? Ada. Orang itu ingin puasa karena apa? Karena itu wetonnya. Berarti orang di zaman dulu juga harus seperti itu. Berarti ada pendorong. Mampu dilakukan oleh orang di zaman itu? Jawabannya mampu. Siapa yang tidak mampu puasa seharian? Ada penghalang tidak di zaman itu? Tidak ada penghalang. Tapi tidak dilakukan. Maka kalau kita lakukan di zaman kita menjadi bid'ah. Berbeda kalau misalnya tidak ada pendorongnya di zaman ini. Kemudian kita lakukan di zaman ini. Bisa jadi bukan bid'ah. Ya, bisa jadi bukan bid'ah. Ya seperti misalnya kita mempelajari nahwu. Di zaman itu tidak ada mempelajari nahwu. Karena belum ada pendorongnya. Orang semuanya bahasa Arab. Bahasa Arabnya sudah fasih semuanya di zaman Nabi, di zaman saya. Tidak ada pendorong untuk belajar nahwu. Maka ketika sekarang kita belajar nahwu, bukan bid'ah. Kalau misalnya orang di zaman itu tidak mampu, di zaman sekarang mampu, belum tentu bid'ah. Seperti misalnya berdakwah dengan media sosial. Apakah orang di zaman dulu mampu untuk berdakwah dengan media sosial? Jawabannya tidak mampu. Di zaman dulu bagaimana ada media sosial? Bagaimana mereka mampu berdakwah di media sosial? Tidak akan mampu. Maka kalau sekarang ada orang berdakwah di media sosial, itu bukan bid'ah. Kalau media sosial ada di zaman Nabi, Nabi akan pakai tidak? Akan pakai. Kenapa Nabi tidak pakai? Karena Nabi tidak mampu. Alaihi salam. Kemudian kalau ada penghalang, di zaman itu ada penghalang, kemudian dilakukan di waktu penghalangnya sudah tidak ada, ya maka belum tentu bid'ah. Seperti misalnya jamaah salat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kapan dilakukan? Di zamannya Umar. Di zaman Nabi belum ada. Iya.
Tapi kenapa Nabi tidak melakukannya? Karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Karena Rasulullah khawatir nanti diwajibkan. Nanti akhirnya malah memberatkan umatnya. Setelah penghalang itu hilang dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu melakukannya karena Rasulullah SAW dahulu pernah, walaupun hanya 2 atau 3 malam. Tapi akhirnya dilakukan untuk semua malam bulan dan tidak masalah karena ditinggalkannya itu di zaman Nabi itu karena lebih khawatir ada penghalang, lebih khawatir hal tersebut akan memberatkan. Baik jemaah sekalian, sudah 10 ya. Kalau kita baca semuanya sampai 7. Baik, dan antum sudah capek juga. Baik, demikian jemaah sekalian rahimahullah yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, menjaga jasmani dan rohani kita, menjaga agama dunia kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita untuk bisa meniti jalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat beliau hingga ajal menjemput kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.